Erling Haaland berhasil membuat malu Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Manchester City bertanding melawan Bayern Munchen pada laga leg pertama babak perempat final Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Duel akbar tersebut dihelat di Etihad Stadium, Selasa tanggal 11 April tahun 2023, waktu setempat atau Rabu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Manchester City berhasil mengalahkan Dayroten dengan skor 3-0. 3 gol kemenangan milik The Citizens dicetak oleh Rodri, 27, Bernardo Silva 70, dan Erling Haaland 77. Dengan kemenangan tersebut, Man City berpeluang besar lolos ke semifinal. Di sisi lain, khusus untuk Haaland, tambahan 1 gol ke gawang Munchen membuatnya menorehkan satu prestasi hebat. Dilansir dari Transfermarkt, kini Haaland telah mengemas 34 gol di Liga Champions. Haaland hanya butuh 26 laga untuk melesakkan 34 gol di kompetisi tertinggi antar klub Eropa. Selain itu, dia berhasil membuat malu mantan bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo. Sebab, Haaland telah mengemas 34 gol dalam 26 laga pertamanya di Liga Champions. Sementara CR7, dalam laporan The Athletic yang dinukil bolasport.com, gagal mengemas 1 pun gol dalam 26 laga pertamanya di ajang paling bergengsi di benua biru. Saga transfer Jude Bellingham masih terus menarik untuk diikuti perkembangannya. Manchester City dan Liverpool baru-baru ini mengambil langkah penting. Gelandang milik Borussia Dortmund itu memang mulai ramai diperbincangkan sejak awal musim 2022-2023. Popularitasnya semakin melejit setelah Piala Dunia 2022. Bellingham menampilkan permainan seperti bukan seorang pemain baru berusia 19 tahun. Ia tenang, percaya diri, pintar, dan kuat secara fisik. Tak heran sejumlah klub besar tidak segan untuk perang harga demi menggaet pemain timnas Inggris tersebut. Laporan The Athletic menjelaskan bahwa Liverpool yang awalnya sangat tertarik mendatangkan Bellingham, kini mundur dari perburuan. Pasalnya, Liverpool merasa banderol harga dari Dortmund sebesar 150 juta euro terlalu mahal. Liverpool tidak ingin mengeluarkan uang sebanyak itu. Laporan yang sama menjelaskan, Liverpool bukannya tidak punya sumber daya. Liverpool memilih dengan bijak untuk mengeluarkan dana sebanyak demi mendatangkan beberapa pemain baru. Laporan ESPN kemudian mengabarkan bahwa Man City kini yang memimpin dalam perburuan Bellingham. Man City mengungguli Real Madrid yang juga masih tertarik dengan sang pemain. Hubungan baik antara Man City dengan Dortmund diyakini jadi sakit. Man City sebelumnya sudah pernah mendaratkan Manuel Akanji dan Erling Haaland dari Dortmund. Di samping itu, Man City memang sangat membutuhkan seorang gelandang kreatif. Urgensinya kian meningkat seiring dengan rumor hengkangnya Ilkay Gundogan. Sementara itu, Dortmund diketahui tidak mau melepas Bellingham dengan mudah. Oleh karena itu, harga mahal sengaja dipasang. Dortmund sangat berharap bisa mempertahankan sang pemain setidaknya hingga 1 musim ke depan. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menarik keluar Kevin De Bruyne saat timnya melawan Bayern Munchen di Liga Champions pada Rabu, tanggal 12 April tahun 2023 dini hari WIB. Pemain internasional Belgia itu ditarik keluar karena mengalami cedera kaki dan sempat mendapat perawatan medis. De Bruyne masuk dalam daftar starter pertandingan perempat final melawan Bayern Munchen di Stadion Etihad. Dia tergabung dengan Ilkay Gundogan dan Rodri di lini tengah. Rodri mencetak gol pembuka pada menit ke-27. Kemudian, Bernardo Silva menggandakan keunggulan lewat sundulan jarak dekat pada menit ke-70. 6 menit kemudian, Erling Haaland mencetak gol sehingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0. Beberapa menit sebelum Bernardo Silva mencetak gol, De Bruyne mendapatkan perawatan setelah lututnya nampak tersentak saat mencoba mempertahankan bola dalam permainan. Beberapa menit sebelum Bernardo Silva mencetak gol, De Bruyne mendapatkan perawatan setelah lututnya nampak tersentak saat mencoba mempertahankan bola dalam permainan. Setelah mendapat perawatan, ia kembali ke lapangan dan menegaskan pada sang pelatih bahwa kondisinya baik-baik saja. Akan tetapi, pemain berusia 31 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-68 dan digantikan oleh Julian Alvarez.
Menurut penjelasan Guardiola, penggantian De Bruyne merupakan keputusan taktis karena pemain Belgia itu mengalami cedera. Keputusan taktis Julian untuk menggantikannya. Saya melihat performanya dan mengambil keputusan, pada saat itu kami membutuhkan energi ekstra dari Julian. Saya di sini mengambil keputusan dan itu adalah kualitas terbesar saya, ujar Guardiola dikutip dari Sportsmole pada Rabu, tanggal 12 April tahun 2023. Kekalahan 3-0 atas Man City merupakan yang terberat bagi Bayern di Liga Champions sejak 2021. Guardiola memuji penampilan anak-anak asuhnya, tapi ia menegaskan masih ada ujian sulit di Allianz Arena dari tim Thomas Tuchel. Saya tahu apa yang harus kami lakukan di sana dan kami harus tampil sangat baik. Mereka mampu mencetak 1, 2, 3, saya tahu itu dan para pemain tahu itu. Itu adalah hasil yang luar biasa tetapi kami harus melakukan permainan kami dengan kepribadian yang sangat besar karena mereka adalah tim papan atas, ucap Guardiola. The Citizens telah mengumpulkan 9 kemenangan di semua kompetisi. Pada pertandingan selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Leicester City pada Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023 dalam lanjutan Liga Inggris. Arsenal masih harus berhadapan dengan Manchester City dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Duel ini dianggap Bukayo Saka bukan sebuah final. Arsenal masih berada di puncak klasemen Liga Inggris meski pada akhir pekan lalu diimbangi Liverpool. Namun, hasil itu membuat jarak dengan Man City jadi berkurang. Meriam London ada di puncak dengan 73 poin dari 30 laga. Man City di posisi kedua dengan 67 poin dari 29 pertandingan. Arsenal dan Man City bakal saling berhadapan di Etihad Stadium pada Kamis tanggal 27 April tahun 2023 dini hari WIB. Pertemuan terjadi setelah Arsenal menghadapi West Ham dan Southampton. Man City justru punya jadwal yang lebih pada sebelum melawan Arsenal. Anak asuhan Pep Guardiola itu lebih dulu melawan Leicester City di Liga Inggris, bertandang ke markas Bayern Munich dalam leg kedua perempat final Liga Champions, dan menantang Sheffield United di semifinal Piala FA. Hasil yang terjadi saat Arsenal melawan Man City diyakini Saka bukan sebuah penentuan gelar juara Liga Inggris. Masih akan ada banyak laga tricky lainnya yang bisa menentukan. Saya tidak akan mengatakan pertandingan Man City adalah final, tapi mungkin semifinal karena ini masif, dan sangat penting karena kedua tim bertarung di puncak, kata Saka seperti dikutip dari situs resmi Arsenal. Jarak sangat dekat sehingga ini akan menjadi pertandingan besar, tegasnya.